Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim wa barik alaih. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar, yaitu kabar terkini, di mana kabar ini merupakan sebuah jawaban dari munajat saya pribadi, yaitu munajat yang saya panjatkan secara khusus dari antara hari Jumat sampai dengan hari Sabtu kemarin, dan sekarang adalah hari Ahad. Saya mendapatkan jawabannya insya Allah tadi malam dan tadi pagi. Di kesempatan yang sekarang, konten kita ini saya beri judul Kabar Terkini. Dalam 1 bulan ini, perhatikanlah arah utara Pulau Jawa. Mengapa kita memperhatikan arah utara Pulau Jawa? Dan mengapa kita membahas tentang Pulau Jawa? Sebelumnya, saya beritahukan kepada sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia dimanapun sahabat berada, baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah luar Indonesia, baik dari marga-marga yang serumpun dengan Indonesia maupun yang tidak serumpun dengan Indonesia, bahwasanya ketika saya membicarakan tentang Pulau Jawa, itu bukan bermaksud rasial atau bermaksud berbicara secara kesukuan, meninggikan suku tertentu atau merendahkan suku tertentu yang lainnya. Akan tetapi ini erat kaitannya dengan sejarah, dan channel kita ini adalah channel yang mengupas sejarah, yang mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai manusia, bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tetapi sebagai manusia yang seutuhnya, sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Pulau Jawa merupakan pulau yang sangat istimewa dikarenakan sejarah di masa lampau. Dan insya Allah tentang ini akan saya ketengahkan bahasannya, karena sekarang bukan untuk membahas tentang Pulau Jawa, tetapi akan membahas tentang hal yang terjadi di Pulau Jawa. Dalam 1 bulan ini, kita tidak berarti melepaskan keawasan kita terhadap wilayah selatan Pulau Jawa, akan tetapi kita kemudian ketika berawas-awas ke wilayah selatan juga tetap memperhatikan arah utara Pulau Jawa. Dikarenakan informasi dari beliau Prabu Siliwangi bahwasanya Titungtung sagara kaler ngaguruh ngagulugur, galudra megarkeun endog, yang artinya dari arah ujung laut utara, yaitu laut utara Pulau Jawa, bergemuruh menggelegar suara burung Garuda menetaskan telurnya. Sebenarnya berita mengenai maksud dari yang saya sampaikan tadi, kalimat yang barusan itu berhubungan tidak untuk masa sekarang, masa kita, tetapi berhubungan 3 generasi yang lalu, yaitu zaman kakek kita, zaman terutama adalah masa-masa menjelang kemerdekaan tanah air kita ini, yaitu tanah air Indonesia. Di masa-masa itulah makna dari Uga Wangsit yang barusan itu berlaku, di mana kemudian di masa tersebut dengan berlandaskan kepada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi, kemudian
proklamator negara kita yaitu Bung Karno melakukan sebuah kesalahan dikarenakan beliau keliru dalam memaknai apa yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi tersebut. Di sini hubungannya adalah dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh beliau Bung Karno dengan mencetuskan sebuah wacana yang dikenal sebagai gerakan Nasakom, Nasionalis Agama dan Komunis. Latar belakang dari hal tersebut sebenarnya secara hakikat beliau landaskan dengan mengutip dan mengambil hikmah dari yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi mengenai burung Garuda yang megarkeun endog ditungtung sagara kaler. Akan tetapi karena memang uga wangsit yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi tersebut tidak diarahkan untuk bisa dipahami oleh beliau Bung Karno, maka dengan demikian Bung Karno menerjemahkannya dan menerapkannya secara keliru. Kembali ke tentang kabar terkini kita, telah sampai kepada saya bahwasanya dalam waktu 1 bulan nanti akan terjadi sesuatu di wilayah utara Pulau Jawa. Saya tidak bisa meyakinkan diri apakah ini berhubungan dengan diri saya pribadi ataukah berhubungan dengan kita semua, dalam artian kita semua itu adalah tentang sosok yang kita cari, yaitu tentang Budak Angon atau Satrio Piningit. Di sini karena saya menyampaikan hal ini, saya sebut tadi apakah berhubungan dengan saya pribadi ataukah dengan Budak Angon atau Satrio Piningit, karena kebetulan saya pun juga memiliki sebuah kepentingan pribadi di sini dan tidak bisa saya sebutkan kepentingannya itu apa, di mana dalam kepentingan saya tersebut saya mengharapkan sebuah bukti atau sebuah tanda tentang sesuatu yang kebetulan arahnya bertepatan sama, hanya arahnya bukan tempatnya. Maka dengan demikian kita perlu memperhatikan, mudah-mudahan kabar yang sampai kepada saya ini bukan berkenaan dengan melulu kepentingan saya pribadi, tetapi juga terutama berhubungan dengan kepentingan kita semua, yaitu untuk mendapatkan perkembangan